Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tita Tazkiatus Zulfa dari Prodi Kewirausahaan. Membacakan resume materi LDKM. Materi yang pertama adalah leadership. Leadership merupakan cara orang dan setiap orang mempunyai gaya kepemimpinannya masing-masing dalam menyelesaikan suatu masalah. Tahapan leadership yang paling awal adalah bagaimana dan bertanggung jawab atas diri sendiri. Ketika kita sudah bisa bertanggung jawab atas diri sendiri, maka kita akan bisa menjadi leader yang baik dalam lingkungan kita. Ciri-ciri spiritual person. Yang pertama, memiliki tujuan hidup yang jelas. Kedua, memiliki prinsip hidup. Ketiga, selalu merasakan kehadiran Tuhan. Keempat, cenderung kepada kebaikan. Kelima, berjiwa besar. Yang keenam, memiliki empati. Materi yang kedua yaitu problem solving. Problem solving adalah kemampuan mendefinisikannya dengan baik. Tujuan problem solving yang pertama, melatih individu untuk berani mengambil keputusan. Yang kedua, melatih individu untuk lebih tepat dalam menganalisis dan meneliti. Ketiga, melatih individu bagaimana cara bertindak dalam memecahkan masalah. Yang keempat, individu untuk menemukan cara-cara terbaik dalam menyelesaikan masalah. Tahapan-tahapan dalam problem solving. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, menentukan sumber masalah. Yang ketiga, menentukan prioritas masalah. Yang keempat, mengembangkan solusi alternatif. Dan yang terakhir, mengimplementasikan solusi dan mengevaluasinya. Materi yang ketiga adalah kepemimpinan, manajemen, dan organisasi. Kepemimpinan menurut Stoner sebagai suatu proses pengarahan dan pemberian pengaruh pada kegiatan-kegiatan dari sekelompok anggota yang saling berhubungan tugasnya. Yang pertama, kepemimpinan menyangkut orang atau pengikut. Yang kedua, kepemimpinan menyangkut suatu pembagian kekuasaan yang tidak seimbang antara pemimpin dan anggota. Yang ketiga, menjadi pengaruh bagi orang lain, bawahan atau pengikut. Perbedaan kepemimpinan dan manajemen. Kepemimpinan adalah bagian penting manajemen, tetapi tidak sama dengan manajemen. Kepemimpinan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar bekerja mencapai sasaran. Sedangkan manajemen mencakup kepemimpinan, tetapi juga mencakup fungsional lain seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama, tipe otokratis atau otoriter. Kepemimpinan tipe ini berperan sebagai penguasa tertinggi dan memiliki otoritas untuk mengambil keputusan tanpa adanya pengaruh atau gangguan lain seperti kritik. Yang kedua, tipe paternalistik. Kepemimpinan tipe ini cenderung mendominasi. Biasanya pemimpin tersebut akan menganggap bawahannya tidak tahu apa-apa atau kurang berpengalaman, sehingga tidak memberikan kesempatan berkreasi maupun mengambil keputusan sendiri bagi bawahannya. Terkadang pemimpin ini juga bersikap serta tahu dan berlebihan ketika merasa sedang melindungi bawahannya. Namun kelebihan dari tipe kepemimpinan ini bisa tegas dalam mengambil keputusan. Selain itu, bawahan akan merasa aman akan perlindungan yang diberikan. Yang ketiga, tipe kepemimpinan karismatik. Sebenarnya alasan dibalik kepemimpinan tipe karismatik belum ditemukan secara ilmiah. Namun tipe kepemimpinan ini memiliki daya tarik luar biasa sehingga tanpa adanya perintah atau apapun bawahannya akan menghormatinya. Lalu materi yang terakhir, metode persidangan. Sidang merupakan forum formal suatu organisasi guna membahas suatu masalah tertentu dalam upaya menghasilkan suatu keputusan.
yang akan menjadi sebuah ketetapan. Keputusan dari persidangan ini akan mengikat seluruh elemen organisasi selama belum diadakan perubahan. Keputusan ini sifatnya final, sehingga berlaku bagi pihak yang setuju maupun tidak setuju, yang hadir atau tidak hadir dalam persidangan. Jenis-jenis sidang yang kedua, sidang komisi. Aturan sidang. Yang pertama, peserta dalam proses persidangan dibagi menjadi dua, yaitu peserta penuh dan peserta peninjau. Peserta penuh adalah pengurus atau anggota penuh dalam suatu organisasi, sedangkan peserta peninjau adalah orang-orang yang diundang atau pihak-pihak yang bukan anggota penuh namun hadir dalam persidangan. Yang kedua, presidium sidang. Presidium sidang dipilih dari dan oleh peserta permusyawaratan melalui sidang pleno. Aturan ketuk palu. Yang pertama 1 kali ketukan, yang kedua 2 kali ketukan. Men-scoring kali scoring dalam waktu yang cukup lama, yang ketiga 3 kali ketukan, dan yang keempat berulang-ulang. Menenangkan peserta sidang atau forum. Tata tertib persidangan. Seluruh peserta sidang dengan memperhatikan aturan umum organisasi dan nilai-nilai universal dalam masyarakat. Sanksi persidangan. Peserta yang tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban yang ditentukan dalam tata tertib persidangan akan dikasih dengan mempertimbangkan saran dan usulan peserta. Sekian resume materi LDKM dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.